Bayangkan sebuah rahasia besar tersembunyi di bawah salah satu keajaiban dunia kuno, sebuah misteri yang selama ribuan tahun luput dari mata dunia. Apa jadinya jika kita menemukan bahwa salah satu nabi besar dalam sejarah umat manusia meninggalkan jejaknya di negeri tirai bambu? Hari ini, kita akan membahas sebuah kontroversi yang mengguncang dunia arkeologi, sejarah, dan spiritualitas. Apakah Nabi Zulkifli benar-benar pernah hidup di Tiongkok dan meninggalkan jejaknya di tembok besar Cina? Adakah bukti nyata di balik klaim ini? Ataukah ini hanya mitos modern yang lahir dari imajinasi manusia? Mari kita selami bersama-sama, fakta demi fakta, untuk mengungkap kebenaran di balik legenda ini. Selamat datang di Doa Semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi salah satu fenomena paling mencengangkan di dunia spiritual, Nabi Zulkifli di negeri naga, fakta, fiksi, atau skenario ilahi. Siapa Nabi Zulkifli? Nabi Zulkifli, atau yang dalam Al-Quran disebut sebagai Zulkifl, adalah salah satu nabi yang disebutkan secara singkat dalam kitab suci umat Islam. Meskipun tidak banyak informasi rinci tentang beliau dalam Al-Quran, para ulama meyakini bahwa Zulkifli adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun, ada teori lain yang lebih mengejutkan. Beberapa sejarawan alternatif percaya bahwa pengaruh Nabi Zulkifli melampaui batas lokal, bahkan hingga wilayah Asia Timur. Salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan beliau adalah Tiongkok. Bagaimana mungkin seorang nabi dari Timur Tengah bisa terhubung dengan salah satu negara terbesar di dunia? Untuk memahami ini, kita harus melihat lebih dalam jejak Islam di Tiongkok. Jejak Islam di Tiongkok. Islam pertama kali masuk ke Tiongkok pada abad ke-7 Masehi melalui jalur sutra, jalur perdagangan legendaris yang menghubungkan timur dan barat. Para pedagang muslim membawa rempah-rempah, sutra, dan barang-barang berharga lainnya, tetapi juga membawa keyakinan mereka, yang kemudian diterima secara damai oleh masyarakat Tiongkok. Pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai dengan 1917 Masehi, Tiongkok dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di dunia. Kekaisaran Tang menyambut baik kedatangan para pedagang muslim, memberikan mereka hak untuk tinggal dan berdagang secara damai. Kota-kota besar seperti Xi'an, ibu kota dinasti Tang, menjadi pusat pertemuan antara budaya Tiongkok dan Islam. Disinilah Masjid Agung Xi'an didirikan pada tahun 742 Masehi, salah satu masjid tertua di Tiongkok yang masih berdiri hingga hari ini. Arsitektur masjid ini unik karena memadukan gaya tradisional Tiongkok dengan elemen-elemen arsitektur Islam. Komunitas Muslim di Tiongkok pun mulai berkembang pesat, terutama di wilayah barat seperti Xinjiang, Ningxia, dan Gansu. Kaum Hui, salah satu kelompok etnis Muslim terbesar di Tiongkok, adalah hasil perpaduan antara budaya Islam dan Tiongkok. Mereka berbicara bahasa Mandarin, tetapi tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah jejak Islam di Tiongkok ini memiliki hubungan dengan Nabi Zulkifli? Teori keterkaitan dengan tembok besar Cina. Inilah bagian yang paling menarik. Ada klaim bahwa Nabi Zulkifli pernah memimpin sebuah kerajaan di wilayah Asia Timur, termasuk Tiongkok. Salah satu bukti yang sering digunakan adalah keberadaan tembok besar Cina itu sendiri. Menurut beberapa peneliti independen, struktur megah ini mungkin dibangun sebagai bentuk perlindungan spiritual maupun fisik atas arahan seorang pemimpin besar yang mereka yakini adalah Nabi Zulkifli. Tembok besar Cina mulai dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi, tetapi beberapa bagian utamanya diselesaikan selama dinasti Qin tahun 221 sampai dengan 206 sebelum Masehi. Nah, ini adalah periode yang sangat dekat dengan zaman para nabi dalam tradisi Islam. Namun, apakah ada hubungannya dengan Nabi Zulkifli? Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada dokumen sejarah resmi yang mendukung teori ini. Baru-baru ini, dunia arkeologi dikejutkan oleh penemuan sebuah makam kuno di bawah reruntuhan tembok besar Cina. Struktur ini memiliki pintu lengkung dengan ukiran batu yang tidak lazim pada arsitektur dinasti Ming atau Qing.
Yang lebih mengejutkan, di dalamnya ditemukan kaligrafi Arab dan simbol-simbol misterius yang tidak lazim ditemukan dalam arsitektur khas Tiongkok. Penemuan ini memicu spekulasi bahwa makam tersebut adalah milik Nabi Zulkifli. Namun, apakah ini benar-benar fakta atau hanya fiksi yang dilebih-lebihkan? Fakta versus fiksi. Klaim bahwa makam tersebut adalah milik Nabi Zulkifli masih dipertanyakan. Tidak ada bukti ilmiah, arkeologis, atau historis yang dapat mendukung klaim ini. Video yang beredar adalah bisa jadi hasil rekayasa digital EIE, dan hingga kini tidak ada otoritas resmi yang mengonfirmasi kejadian tersebut. Para ahli menekankan pentingnya penelitian ilmiah yang lebih mendalam, termasuk analisis radiokarbon, studi tekstual lebih lanjut, serta pemeriksaan terhadap artefak yang ditemukan di lokasi tersebut untuk memastikan siapa sebenarnya yang dimakamkan di sana. Menurut Encyclopedia of Islam, Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok yang melambangkan keadilan dan keteguhan hati. Namun, tidak ada referensi langsung dalam literatur Islam yang menyebutkan keterkaitannya dengan Tiongkok. Di sisi lain, ada beberapa catatan sejarah non-Islam yang menyebutkan adanya kontak perdagangan dan budaya antara Timur Tengah dan Tiongkok sejak ribuan tahun lalu. Skenario ilahi antara iman dan ilmu. Terlepas dari kebenarannya, misteri ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara iman dan ilmu. Jangan biarkan spekulasi mengaburkan fakta, tetapi juga jangan abaikan kemungkinan bahwa ada kebenaran yang belum terungkap. Penemuan ini menempatkan kita di persimpangan antara iman dan ilmu. Di satu sisi, ada keinginan untuk mempercayai bahwa ini adalah bukti fisik dari sejarah spiritual. Di sisi lain, ilmu menuntut bukti yang dapat diverifikasi. Kita harus selalu memverifikasi informasi dari sumber yang kredibel dan memastikan bahwa klaim sejarah tidak didasarkan pada spekulasi semata. Apakah kita sedang menyaksikan babak baru sejarah spiritual manusia? Atau semua ini hanyalah mitos yang disulap jadi kebenaran? Penemuan ini, terlepas dari kebenarannya, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara iman dan ilmu. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Doa Semesta. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikan video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi misteri dunia dengan cahaya iman dan sains.